Sudah siap untuk pelajaran siang hari ini, teman-teman? Siap. Kok siap? Itu jajarannya masih di atas meja. Ayo dimasukkan ke laci dulu ya. Ya. Buku-buku matematika silahkan dikeluarkan, taruh di atas meja. Yang selain matematika silahkan dimasukkan ke tas. Siap ya? Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Walaupun ini sudah siang dan tadi pagi sudah berdoa, tapi kita sebaiknya berdoa lagi. Karena tadi kan kalian sudah istirahat yang cukup panjang kan? Kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Ini Ibu cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu? Iya ada. Nomor presensi berapa? Nomor 5. Nomor 5. Ada berapa orang? 2 orang. Nomor 5 sama nomor berapa? 9. Oh, kenapa ini? Ada yang tahu? Kenapa kok tidak berangkat? Bolot. Wah, gimana nggak ada yang tahu ya? Ya, kalau izin ya semoga acaranya bisa lancar. Kalau sakit ya kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan bilangan aritmatika. Pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pola bilangan. Masih ingat loh? Masih ingat tidak? Ingat tidak? Oh, sebagian. Ya, ini masih lanjutannya dari pelajaran yang kemarin. Tujuan pembelajaran ini kita bisa, setelah mengikuti pelajaran ini kita bisa memahami mengenai konsep barisan bilangan aritmatika khususnya. Kemudian setelah memahami kita bisa menyelesaikan masalah dari masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan aritmatika. Manfaatnya apa? Ada yang tahu nggak manfaat dari belajar barisan bilangan matematika? Belum tahu ya? Jadi manfaatnya itu kita bisa memprediksi tentang keuntungan, memprediksi tentang kerugian, terus besaran ukuran gitu ya, besaran tabungan. Setelah kita menabung sekian tahun kita bisa dapat uang berapa nih di tabungan di bank gitu. Masih banyak lagi. Jadi itu ya tujuan dan manfaatnya kita belajar barisan bilangan aritmatika pada siang hari ini. Kita nanti belajarnya berdiskusi. Jadi kita pertamanya kita berdiskusi besar, nanti Ibu bimbing. Kemudian nanti setelah Ibu bimbing kalian berdiskusi secara berkelompok. Nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok atau berapa nanti. Kemudian kalian berdiskusi mengenai, oh ya, kemarin Ibu sudah menitipkan lembar materi kepada ketua kelas dan bendahara. Apakah sudah dikopikan ke semua? Apakah teman-teman sudah memilikinya? Kopiannya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Berarti bisa lancar ya
Semoga lancar kita mengikuti pelajaran hari ini. Jadi itu nanti setelah berdiskusi dari apa yang kalian sudah miliki itu lembar materinya, kalian diskusikan, kalian kerjakan latihan soalnya secara berkelompok. Nanti perwakilan kelompok Ibu minta maju ke depan untuk menuliskan jawabannya dan berpresentasi. Kemudian setelah itu kita tanya jawab mana yang belum dipahami dan mana yang sudah dipahami, apakah ada kesulitan atau sebagainya. Terus nanti Ibu beri tugas, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkannya sehari sebelum pertemuan berikutnya. Kita pertemuannya kan ada 2, hari Selasa dan hari Jumat. Berarti nanti kalau ada tugas dikumpulkannya hari Senin. Itu ya. Langsung saja daripada berlama-lama, kita akan belajar mengenai barisan bilangan aritmatika. Sebelumnya kan tadi ada yang masih lupa-lupa ingat ya pelajaran pada pertemuan yang kemarin mengenai pola bilangan atau barisan bilangan. Jadi pola bilangan itu bagaimana kemarin? Kalau Ibu punya begini, ini barisan bilangan bukan? Ya. Ya, ini barisan bilangan ya. Kemudian Ibu punya angka ini. Kira-kira kalau kayak gini barisan bilangan apa bukan? Ya. Iya bukan, ayo. Masa lupa? Ya. Ini ya barisan bilangan. Kalau yang tadi yang di atas ini barisan bilangan, benar ya? Kalau karena apa? Dari 2, 4, 6, 8, 10 ini kan membentuk pola. Ini membentuk pola. Ini selisihnya ada 2, 2, 2, 2 gitu seterusnya ya. Tapi kalau ini selisihnya ada berapa? Minus 4, ini minus 1, ini berapa ini? Minus 5. Oh, ini enggak membentuk ya? Iya enggak? Membentuk enggak? Ya. Enggak, berarti ini bukan barisan bilangan. Ini bukan barisan bilangan ya. Aduh, spidolnya habis. Ibu kasih satu lagi deh. Ibu kasih satu lagi. Minus 1, minus 2, minus 4, kemudian minus 8. Barisan bilangan atau bukan? Bilangan. Ya, benar. Yang keras ya, ini benar. Ini barisan bilangan. Jadi ini tadi barisan bilangan, ini bukan barisan bilangan, dan yang ketiga barisan bilangan lagi. Tadi sudah paham ya. Kita hanya mengulang ini. Kemudian mari kita yang utama hari ini. Barisan bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika. Silakan dibaca di lembar materinya. Di situ ada contoh 1. Ada pertanyaan begini. Perhatikan gambar tumpukan jeruk di samping ini. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyak jeruk dalam satu tumpukan? Nah, penyelesaiannya itu karena
Kalau kalian lihat di tukang jualan buah, itu kan pasti buahnya ditumpuk-tumpuk ya. Nah, kita andaikan saja misalkan menumpuknya berbentuk segitiga. Terserah kalian mau membayangkannya berbentuk segitiga atau segi empat, tapi kita membahasnya yang segitiga dulu agar lebih mudah ya. Jadi misalnya segitiga dari atas kan pasti satu ya, atas sendiri satu, kemudian nanti bawahnya bertambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Nah, ini kalau digambarkan nanti bentuknya begini. Ini di paling atas, kemudian ini yang kedua, garisan yang kedua, kemudian ini satu, ini tiga, ini 6. Ini selisihnya berapa? 2. Ini selisihnya plus 2. Ini selisihnya 3. 3. Loh, kok beda? Kok selisihnya beda? Ini barisan bilangan bukan? Ya, ini barisan bilangan. Ini tambah lagi ya biar lebih jelas contohnya. Ini 10 ya. Selisihnya 4. 4. Nah, kok selisihnya beda? Ini 2, ini 3, ini 4. Ini tetap barisan bilangan. Tapi coba diperhatikan. Kalau kita ambil angka 2, 3, dan 4-nya ini. 2 dan 3 selisihnya berapa? 2 dan 3 selisihnya 1. Nah, ini selisihnya berapa? 1 lagi. Berarti ini barisan bilangan. Walaupun yang awalnya ini bedanya tidak sama, tapi ini sama. Nah, jadi barisan bilangan aritmatika ini kata kuncinya itu kalau beda atau selisihnya itu sama. Jadi dua suku ini disebutnya suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Nah, di antara dua suku yang berurutan ini selisihnya sama. Ini 2 sama suku 2 dikurang 1 selisihnya sama, suku 3 dikurang suku 2 dan selisihnya sama. Itu disebut barisan bilangan aritmatika. Nah, tapi kalau di kasus yang ini bagaimana? Kan selisihnya beda, tapi kita turunkan lagi selisihnya terus sama. Ini tetap barisan bilangan aritmatika. Ini nyebutnya barisan bilangan aritmatika ada 2 begini. Ini yang 2, 3, dan 4 ini disebut barisan bilangan aritmatika. Nah, kalau yang ini, yang 1, 3, 6, 10 ini disebutnya barisan bilangan juga. Bilangan aritmatika tingkat 2. Itu nggak cukup. Ini ya. Jadi beda. Kalau yang ini disebutnya yang 1, 3, 6, 10 ini disebutnya barisan bilangan aritmatika tingkat 2. Kalau yang 2, 3, 4 ini disebutnya barisan bilangan aritmatika tingkat tidak ada tingkatnya. Jadi barisan bilangan aritmatika.
tingkat 1 lagi kan tidak perlu disebutkan ya tingkat 1 itu kan. Gitu. Ini contoh 1. Kemudian kita lanjutkan ke contoh 2. Baiklah, kita lanjutkan contoh 2. Terima kasih ya sudah dihapuskan papan tulisnya. Contoh 2 ini ada pertanyaan begini. Soal cerita ya ini. Lani seorang pengrajin batik di Bantul. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain berukuran 2,5 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu dia bisa menyelesaikan 6 helai kain. Kemudian karena permintaannya meningkat, jadi bulan berikutnya, bulan kedua, Lani ini menyelesaikan 9 helai kain batik. Kemudian karena terus meningkat lagi, bulan ketiga ditambahkan lagi jadi 12 helai kain batik. Kemudian pertanyaannya, berapakah helai kain yang dapat diselesaikan Lani pada bulan ke-5? Kita artikan dari pertanyaannya tadi, yang diketahui pada bulan pertama itu ada 6 helai kain. Jadi Ibu menyebutnya U1, ini U1 itu apa? Suku pertama. Atau bulan pertama itu ada 6. Kemudian bulan kedua. Bulan kedua ada 9. Kemudian bulan ketiga. Bulan ketiga ada 12. Nah, ini U1 ini bisa disebut juga dengan A. Ini bisa disebut A. Ini 9 itu dari mana? Ini 9 itu bisa begini. 6 plus 3. Ya. Kemudian yang ini 12 itu bagaimana? 6 plus 2 kali 3. Karena apa? Setiap bulannya itu kan selalu bertambah 3. Makanya bulan kedua ditambahkan 3. Dari yang bulan pertama ini 6 ditambahkan 3. Bulan ketiga dari yang bulan pertama 6 ditambah 3 ditambah 3 atau 6 ditambah 2 kali 3. Karena suku pertama tadi menyebutnya A, suku kedua juga bisa disebutnya begini. A B. A ditambah apa? A plus B. B itu bedanya. Kemudian kalau yang suku ketiga disebutnya A plus 2B. Dari sini bisa ditarik rumus umumnya nggak? Kira-kira. Jadi rumus umumnya itu kan karena ini sudah jelas ya. Suku pertamanya A, kemudian suku keduanya A plus B, kemudian suku ketiganya A plus 2B. Terus coba kalau misalkan UN gimana UN? UN-nya bisa A atau suku pertama tadi 6 ditambah dengan 2 ini gimana toh? Ini U3 ini ada 2. Jadi bisa diartikan gini ya. N ini 3 dikurangi 1 jadi 2. Ya enggak? Kemudian yang ini, yang 2. Kalau kita butuh pembuktian ini, yang 2 nih. 2 dikurang 1 kan? Jadi B dikali 1 B. Kalau yang ini
1 dikurang 1, 0. Berarti B-nya dikalikan 0 kan tidak ada, habis. Berarti tinggal A. Berarti kalau yang UN itu bisa begini. UN sama dengan 6 tambah N min 1 dikalikan dengan B. Atau kita tarik lagi untuk umumnya lagi, lebih umumnya lagi. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Karena tadi pertanyaan dari contoh 2 itu ada berapakah helai kain yang diselesaikan pada bulan kelima, begitu kan? Berarti UN atau karena UN ini N bisa diganti angka berapa saja, begitu loh. N ini bisa diganti berapapun angka bilangan asli ya. Bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi N ini bisa diganti dengan angka 5, bisa diganti angka 10, namun dengan kondisi yang ini. Jadi gini, U5, karena tadi pertanyaannya adalah U5 atau bulan kelima, sama dengan A-nya berapa? A-nya 6. A-nya 6 ditambahkan N-nya berapa? N-nya 5. 5 min 1. B-nya berapa? B-nya 3. Jadi jawabannya 6 tambah ini berapa? 4 kali berapa? 18. Begitu. Sampai di sini dari 2 contoh itu apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Paham semua ya? Masih bisa diterima ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok. Ibu bagi menjadi 5 kelompok karena di sini siswanya ada 32 tapi tidak berangkat 2 orang, berarti 30. Kalian berkelompok 6 orang. Silahkan berdiskusi. Kalian kerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya kalian kerjakan itu ada 5 soal juga. Silahkan bagi tugas, silahkan berdiskusi mana yang belum bisa, mana yang masih bingung, begitu. Nanti ibu berkeliling, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya ke ibu. Diskusi 15 menit cukup ya, tidak usah berlama-lama, 15 menit saja. Nanti setelah berdiskusi kalian maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan dimulai berdiskusinya. Waktu sudah 15 menit ya, sudah habis. Silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menuliskan jawabannya. Ibu tunggu. Nanti kalau sudah kelimanya kita bahas bersama-sama. Gelap ya. Coba nyalakan lampunya. Ini sepertinya agak mendung. Sudah maju semua ya perwakilan kelompok. Ini nomor 1, nomor 2 ini 3, 4, 5. Oke. Sudah semuanya, mari kita lihat. Mulai dari nomor 1 dulu. Pertanyaannya, tentukan suku pertama, beda dan suku ke-15 dari barisan bilangan aritmatika 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, oke. Nomor 1, apakah ada yang berbeda jawabannya? Apakah kalian setuju dengan kelompok 3 yang mengajukan ini? Ya. Ya. Benar ya, suku pertamanya 1, bedanya 1. Karena apa? Karena
2 kurangin 1, 3 kurangin 2, jawabannya 1. Ini benar ya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya, tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-18 dari barisan bilangan aritmatika 4, 1, minus 2, minus 5, minus 8. Suku pertamanya ini ya, U1 atau suku pertama 4, benar ya. Benar nggak? Setuju ya? Benar. Setuju. Bedanya minus 1 dikurangin 4 atau minus 2 dikurangin 1, bedanya minus 3. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian ini U18, jawabannya 47. Benar nggak ini? Betul. Oke. Aduh, nomor 2 benar. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 benar ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, suku keempat barisan bilangan aritmatika adalah 19. Dan suku ke-7 barisan aritmatika tersebut adalah 31. Tentukan suku ke-50. Ya, jadi tadi suku ke-4 19, suku ke-7 31. Kalian tadi sudah memahami kalau rumusnya itu A ditambah N-1 dikalikan B. Kenapa 3? Karena 4 dikurangi 1. Ini kenapa 6? Karena 7 dikurang 1. Beda? Benar? 4? Nah, Ini dengan cara apa ini? Ini dengan cara eliminasi, ya kan? Dengan cara eliminasi didapatkan bedanya 4. Nah, kemudian ini tadi sudah eliminasi, ini substitusi ya. Masih ingat istilahnya kan? Nah, substitusinya dari ini yang suku keempat, menggunakan suku keempat. Jadi A tambah 3 kalikan B sama dengan 19. Ini jawabannya tadi kita substitusikan, B nya 4, jadi 3 kali 4 tambah A sama dengan 19, jadi A nya ada 7. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian U50 nya sama ya, seperti tadi, bedanya disubstitusikan, dapatlah ini. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya teman-teman sudah paham semua ya. Kita lanjutkan untuk yang ini, nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya apa? Untuk menentukan beda dan rumus suku KN. Kenapa Ibu minta untuk menjawab rumus suku KN-nya? Pertanyaannya kenapa rumus KN? Padahal kan rumus UN kan tadi sama aja, tapi karena sudah didefinisikan, kalau bedanya sudah diketahui, suku pertamanya sudah diketahui, jadi kita bisa tahu untuk barisan bilangan ini menggunakan rumus suku KN-nya ini. Ini benar ya. Mohon maaf Ibu percepat karena waktunya keburu habis ini. Kemudian yang nomor 5, caranya sama seperti nomor 4. Jawabannya benar ya. Apakah ada yang berbeda dari yang di papan tulis ini? Jawabannya ada yang berbeda? tidak, Bu. Wah, pintar sekali Bu. Senang kalau di kelas ini tuh siswanya pandai-pandai, benar semua. Senang Ibu karena sudah selesai. Tadi diskusinya berjalan lancar. Kemudian
Apa ada pertanyaan? Sekali lagi Ibu bertanya, apakah kalian masih ada yang belum paham, masih ragu atau masih kesulitan di mana? Silakan tanya, mumpung masih ada di ruang kelas ini. Apa ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, mari kita simpulkan dari pelajaran dari awal, dari saat Ibu buka sampai sekarang sudah 2 jam pelajaran ini. Kita simpulkan apa yang kita dapatkan, ilmu baru apa yang kita dapatkan pada hari ini. Ada yang mau menjawab? Kok diam saja? Jadi kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi barisan bilangan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang dia setiap 2 suku berurutan itu sama. Jadi tadi ini ya, ini pakai contoh yang ini. Contoh yang mana? Ini. Jadi beda dari setiap 2 suku yang berurutan itu sama. Jadi suku kedua dikurangi suku pertama, hasilnya pasti akan sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Itu barisan bilangan aritmatika. Kalau tidak seperti itu berarti bukan barisan bilangan aritmatika. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah untuk menentukan suku ke N, kita menggunakan rumus UN sama dengan ini. Kita menggunakan rumus UN sama dengan A atau suku pertama ditambah N min 1 dikalikan B. Begitu ya. Sudah paham? Itu kesimpulan kita pada siang hari ini. Sudah hampir habis waktunya. Ibu mengingatkan lagi untuk minggu depan silahkan kalian mengumpulkan tugas terlebih dahulu. Jadi karena kita pertemuannya hari Selasa, silahkan tugas kalian kerjakan di kertas itu dan kumpulkan di meja Ibu pada hari Senin. Hari Senin sebelum jam pulang sekolah. Karena nanti kalau Ibu sudah pulang, kertas masih ada di meja, nanti Ibu tidak ada waktu untuk mengoreksinya. Jadi sebelum jam pulang sekolah, kertas itu kalian kumpulkan di meja Ibu. Dan selain mengerjakan itu, silakan kalian juga mempelajari materi yang akan kita bahas pertemuan berikutnya, yaitu hari Selasa berikutnya kita akan mempelajari mengenai deret aritmatika. Tadi barisan bilangan aritmatika, besok pertemuan selanjutnya adalah deret aritmatika. Oke, baik. Sudah berbunyi belnya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf, kalau ada lebihnya berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.